11.30-an saya melihat dia ada satu macan sedang mendekati banteng itu. Karena mungkin terganggu sama saya, dia langsung jalan. Fokus, saya pasang kamera, dicari. Nah, setelah saya pasang, terlihat sudah mendekati banteng yang sudah mati itu, Pak. Nah, saya tanya ke Pak Wahyudi, ini tutul apa harimau, kata saya. Karena saya pertama kali melihat secara langsung kayak gitu. Tapi dalam 3 jepretan memang ada berbeda. Gak apa-apa. Hari ya? Pertama, nama saya M. Ganda Saputra dengan panggilan Gobel. Kebetulan waktu itu kami akan mengadakan inventarisasi banteng di Padang Cidaon pas hari Kamis, tanggal berapa ya, lupa tanggalnya sih. Hari Kamis berangkat dari Taman Jaya menuju Cidaon itu jam 8 berangkat, sampai sana sekitar jam 3 sore. Langsung membuat camp. Jam 4.30 kita pengecekan untuk di area Padang Cidaon bersama Pak Wahyudi juga. Itu banteng yang itu masih hidup lah di Padang Cidaon. Setelah itu kami sudah menyisir di sekitar Padang Cidaon, kita kembali ke camp, langsung istirahat. Nah, paginya jam 6 kita pengamatan langsung di tower yang ada di Cidaon itu. Nah, kita naik, setelah selesai di Menara Cidaon itu, kita turun untuk mengecek, menyisir lagi, ternyata ada yang mati. Nah, setelah yang mati kita cek kondisinya, ternyata ada di sebelah kanan itu sudah posisi bolong. Tetapi kelihatannya itu dalamannya sudah diambil. Nah, setelah itu kita catat, terus foto, kita kembali lagi karena itu waktu istirahat. Kita ke camp lagi, kembali istirahat. Nah, sekitar jam 11.30 saya jalan Pak Wahyudi ke pantai, saya ke Padang Cidaon untuk arah ke sungai karena mencari ikan lah, karena buat makan. Nah, saya itu Pak Wahyudi sana duluan, saya paling belakang. Jam 11.30-an saya melihat dia ada satu macan sedang mendekati banteng itu. Karena mungkin terganggu sama saya, dia langsung jalan. Tidak terlalu lama saya jalan ke sungai, terus saya mancing sebentar karena merasa grogi, langsungnya balik lagi. Saya melaporkan ke teman-teman, oh ternyata yang memakan banteng itu macan. Tapi kita belum menyimpulkan itu harimau atau itunya, tapi menyatakan macan aja yang ketahuan memakan banteng itu. Nah, setelah itu kita istirahat, diskusi, karena untuk melanjutkan pendataan banteng lagi jam 3, karena jam 3 harus masuk sampai jam 6 sore pas hari Jumat. Hari Jumat sore saya sama Pak Wahyudi berangkat lagi jam 3. Setelah jam 17.30 perkiraan kita itu terdengar suara aungan. Pas terdengar suara aungan, kita fokus, ini suara apa kan. Nah, setelah fokus, saya pasang kamera, dicari-cari. Setelah saya pasang, terlihat sudah mendekati banteng yang sudah mati itu, Pak. Nah, saya tanya ke Pak Wahyudi, ini tutul apa harimau, kata saya. Karena saya pertama kali melihat secara langsung kayak gitu kan, yang tutul yang kayak gimana, kata saya, yang macan kayak gimana.
Tapi menurut Pak Wahyudi itu loreng, tetapi dia juga belum bisa menyatakan itu harimau Jawa karena kan harimau Jawa itu sudah dinyatakan punah, kan. Tapi dengan gerak-geraknya secara langsung mirip dengan loreng, kata dia. Kalau tutul saya tahu, katanya kan gitu. Nah, setelah itu saya karena videonya sudah baterainya habis, saya matiin lagi karena untung bisa mengambil foto lah istilahnya. Ain't nobody stopping me. Kali. Tapi dalam 3 jepretan memang ada berbeda warna. 2 mirip loreng, yang ketiga hampir mirip betul. Berbeda warna. 2 mirip loreng, yang ketiga hampir mirip betul. Berbeda warna. 2 mirip loreng, yang ketiga hampir mirip betul. Dari situ saya aneh. Nah, kenapa ini kok yang 2 mirip loreng, yang 1 kayak betul gitu. Tapi secara kesimpulan Pak Wahyudi ini loreng, kata dia kan. Nah, saya udah sampai jam 6 sore kita pengamatan selesai. Nah, akhirnya kembali ke camp karena pengamatannya sudah selesai. Akhirnya kita mau diskusikan di camp. Dan di situ juga bukan karena tim banteng aja yang ada, Pak, tapi di situ ada tim yang bukan tim, maksudnya yang habis ziarah dari Sangyang Sirah. Karena kemalaman nginep di Cidaon kebetulan sekitar orangnya sekitar 13 orang. Nah, ternyata dia juga mendengar, Pak. Mendengar suara itu padahal jauh dari Padang ke camp kita. Itu suaranya sangat keras sekali, haungannya. Nah, akhirnya saya menanyakan itu sebuah suara apa, kata saya kan. Nah, kalau menurut juru kunci sama teman-temannya itu, kalau saya tahu katanya ini harimau bukan macan, ya kan. Nah, kalau menurut juru kunci sama teman-temannya itu, kalau saya tahu katanya ini harimau bukan macan, ya kan. Nah, kalau menurut juru kunci sama teman-temannya itu, kalau saya tahu katanya ini harimau bukan macan. Kalau macan kan kecil katanya suaranya. Nah, itu terdengar sampai ke camp juga. Nah, setelah itu kita selesai habis makan malam, akhirnya kita tidur. Udah. Jadi paginya kita karena besok paginya hari Sabtu itu harus pulang. Kita diskusi, okelah kita untuk melaporkan ke para resort kita, ke Pulau Pecang, karena kebetulan sudah selesai pengamatannya. Jadi cukup sekian lah cerita dari saya. Mungkin kalau ingin lebih jelas lagi nanti tinggal tanyakan ke Pak Wahyudi lagi, karena tidak sendirian, Pak. Saksi satu lagi. Begitu, terima kasih banyak. Bisa dari yang makan? Yang setengah 12 itu, Pak? 12 itu. Cuman pas saya ke situ dia kayaknya habis makan terus jalan. Karena saya tidak terlalu memperhatikan lebih lanjut lah, ya udah biarkan ketahuan makan matikan ini gitu. Nah, yang setengah 12 itu yang besar itu deket atau jauh, Pak, jaraknya? Jaraknya hampir sama, Pak. Hampir sama. Saya kan di jalan jalur patroli yang mau ke dermaga, Pak. Kan si macannya di banteng itu jauh lumayan. Tengah, Kak, tengah. Hanya saya jalan aja melipir, ya udah. Tapi ya udahlah, kata saya, kalau yang memang udah ketahuan yang mematikan banteng itu ya. Kepikiran kemana-mana sih. Bukan karena mati tua atau kenapa? Bukan, karena faktornya itu saya mau yang pertama itu kan. Udah ngobrol lagi untuk acara sore kan, untuk pengamatan sore. Ya itu nggak diduga juga. Nah, kalau yang denger gitu kan sering gaung-gaungan gitu. Memang sering. Ya, berarti yang identifikasi Pak Yudi, iya. Terus sama yang peziarah tadi ya, Pak? Iya. Yang juru kuncinya yang mengatakan bahwa kalau yang keras semacam itu suara harimau gitu ya, Pak. Tapi kata saya kan tapi kecil, Pak. Oh iya. Mungkin aja katanya kan lagi kecil. Masih kecil ya, lagi kecil ya, Pak. Suaranya udah gede. Suaranya sampai kedengar saya juga. Orang ini orang Cikaung. Orang Cikaung. Udah banyak. Ya. Jadi mantap itu yang. Tapi mudah-mudahan Bismillah ya, Pak. Bismillah aja kita mudah-mudahan itu benar. Udah tahu kalau membedakan suara tutul dengan macan yang bisa membedakan.
Oh, bisa bedakan. Karena suaranya itu kayak menggaungnya kan lebih kayak sound sistem mana, suaranya itu kayak menggaungnya kan lebih kayak sound sistem mana, suaranya itu kayak menggaungnya kan lebih kayak sound sistem mana. Kalau di Pecang kan sering itu apa bukan harimau, ternyata rusa. Kalau di Pulau Pecang sering kan kalau Oh, suaranya kawin hampir Mirip. hampir mirip. Rusa juga kan kawin yang jantannya itu. oh Oh, gitu kayak gitu. Kalau rusa kayak Rusa, gitu. ya. Harimau beda. Lebih Kalau sound itu ya. Lebih sound gitu. Menggetarkan lah. Oh, berarti peziarah 13 itu ada di camp di Cidaun itu ya, Pak? Yang dekat sungai itu ya? Kan jauh, Pak. Ada Jauh itu. 200 meteran lah. 300-an kira-kira. 300-an. Ya, lumayan. oh konon sering suara itu. Kalau sama sering di Enggak, Pecang. yang belum sih. oh belum. Belum pernah. Oh. Baru itu saya dengar harimau. Yang macan kan cengar. Cengar kalau macam cengar cengar. suaranya. Kalau ini menggema gitu. Oke. Cukup. Pak Doyok sudah? Pak Gobel sudah? Ya ini nggak dilebih-lebihkan kok Pak. Iya, Sesuai siap, yang saya ketahui di lapangan Iya. waktu itu. Adapun misalnya kurang penasaran punya Pak Wahyudi lagi gitu. Siap. Berarti di Hunji? Di Gunung Honje ya, di Kopi tugasnya, Resort Kopi. Oh. Dekat kok dari Cibayuni. Iya. Siapa? Bulan Agustus. Agustus 2017. Bulan Agustus. Agustus 2017. Bulan Agustus. Agustus 2017. Enggak kayaknya ya. Oh iya. Sudah di Dia mungkin tahu siklus itu juga. Agustus sih Mas ya? Agustus Pas kering ya? pas kering banget kalau tahun kemarin. Kemarin saya survei itu April. April itu hampir 30 lebih tuh ngumpul di Ya sana. hujan kan Pak. Yang di Cidaun. Iya hujan kan musim hujan. Iya. Kalau musim hujan cenderung banteng itu banyak keluar. Tapi kalau musim kemarau kan rumputnya pada mati. Iya. Nah itu jarang, susah keluar. Oh. Ada sih ada, tapi nggak terlalu banyak. Karena dia cari yang mungkin cari yang semak-semak di dalam. Di dalam. Oh, ya. Bulan Agustus ya. Seingat Itu saya. juga dekat sumber air, Pak. Iya, sebelah Ada. kanan, sebelah kanan sumber air, sebelah kiri juga sumber air. Punya sumber air. Ciujungkulan sama Cidaun Iya. kedua. Ke atasnya lagi sungai, tetap sungai banyak sungai. Itu kalau misalnya dilihat dari besarnya itu menurut Bapak yang pada waktu di lapangan tuh, itu kira-kira anakan, remaja atau dewasa, Pak? Kalau Tahu tuh. Makanya bingung, Pak. Yang pertama yang pertama sih, Kalau Pak, yang pertama yang lebih kayak besar. dewasa lah. Ah. Nah, lebih besar berarti ada lebih dua gede. Dua individu ya, Pak? individu ya. Dua individu. Yang pertama itu yang itu- besar. Ininya coraknya sama, Pak, dengan yang Coraknya sama. Oh, Sama. Coraknya sama. Cuman kalau yang pertama dia jalannya ke arah timur, yang pas sore ke arah selatan kan ke arah Cibuna. Ah. Itu yang ke foto. Yang foto ke arah Cibunar. dan dia posisinya pada waktu itu sama-sama lagi makan banteng atau yang pertama? Enggak. Habis makan. Selesai, Karena saya ke pergi. situ dia Dia langsung pergi. jalan pergi. Kelihatan pantatnya aja gitu. Tapi Gede. tinggian Yang itu pertama. sama yang banteng mati. Kalau ini kan hampir sama. Gede. Tinggian Yang itu pertama. sama yang banteng mati. Kalau ini kan hampir sama. Gede. Tinggian Yang itu pertama. sama yang banteng mati. Kalau ini kan hampir sama. Oh. Nah, itu. Oh. Oh iya, Nggak bawa apa-apa kan nggak bisa. motor ya. Iya. 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 Oh, Bapak lihat besarnya karena dia lebih besar lebih tinggi dari banteng yang mati. Tidur, Itu iya, yang iya. tidur. Kalau ini kan sama. Iya. Hampir sama gedenya Iya. dengan banteng yang tidur itu segini. Iya. Nah, kalau ekornya sama nggak, Pak? Kalau Lintas. ekornya Yang lintasan dengan yang kelihatan pertama? ini sama. Sama, Pak. Lorengnya juga sama ya, Pak? Kalau yang pertama dia lebih ke bawah. Kalau yang pertama dia lebih ke bawah. Kalau yang pertama dia lebih ke bawah. Pendek. Ekornya. Ekornya. Oh, ekornya ke bawah. Lebih melihat ke Lebih bawah ke gitu. bawah. Oh, ke bawah. Dan dia tidak menampakkan ininya Wajahnya. wajahnya gitu. Membelakangi saja. Oh, membelakangi. Pas saya keluar nongol dia langsung kayak tahu gitu. Oh. Oh, Tahu, udah jalan. Tapi nggak lari sebenarnya. santai aja, Pak ya? Santai aja.
Iya. Kalau tutul kan kalau lihat orang langsung tweet. Iya. Kalau tutul kan kalau lihat orang langsung tweet. Iya. Kalau tutul kan kalau lihat orang langsung tweet gitu, cepet deh. Kalau tutul ya Pak ya? Pernah lihat? Cepet. Teman-teman pernah lihat? Teman-teman pernah lihat kalau tutul dia katanya kalau lihat orang, Orang? langsung tweet lari. Langsung lari. Oh, itu tenang ya? Kalau itu tenang aja, nanti itu ya. Udah saya nggak hiraukan. Ya anggap saja kata saya gitu, yang membunuhnya bukan ajak, bukan Bukan, orang, ya. berarti itu Harimau, iya, macan. Can. Berarti setelah kejadian itu sih kita nggak ngerti lagi banteng habisnya kapan itu ya Pak ya? Enggak. Karena habis itu setelah selesai inventaris ya Pak ya, langsung pulang ya Pak ya? Biasanya. Karena kita waktunya cuma 3 hari. Ya. Iya. Cukup Mas ya? Kamis, Jumat, Siap. Sabtu. Ya, Sabtu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Ya, untuk latar belakang teman-teman datang sini sama ekspedisi ini. mudah-mudahan kita berhasil. Amin. Di sini karena saya juga ingin Yang- mengetahui sejelas-jelasnya. Yang survei kita nemukan cakaran yang 61 Pak di tanah. Sangat panjang. Dua. Pak Merkan, Pak Suryani. Pak Suryani yang menunjukkan. Nanti Mas ke Kiara Lawang, nanti kita akan nemu yang besar. Pak siapa Suryani bilang itu. Karena betul ketika ketemu. Nah ini Mas, yang gede nih 61, yang berapa 60 cm. Pak kurang jelas ketemu satu, surveinya cukup Pak, kita pulang kita bilang gitu. Dari Kiara Lawang, terus nemu lagi yang lebih jelas 61. Yang tutul juga nemu di situ, cuman pendek 30 cm.